banyak yang bertanya nih, kenapa katanya sepertinya Bang Freddy dan Kang Heri sudah tidak kompak lagi nih, untuk bagaimana bisa apa namanya ya tidak kelihatan seperti dahulu begitu Bang Freddy. Oke nih Bang, Ya. jadi ini kita to the point aja Bang, karena yaitu tadi salah satunya banyak sekali yang bertanya-tanya seperti yang memang kita tidak searah dan lain sebagainya. Banyak nih sekali ragam komentar. Ya. Saya ingin bertanya Bang, bagaimana nih? Yang pertama, menanggapi beberapa komentar, tentunya Bang Ya. Freddy juga tahu nih, terkait komentar-komentar yang tentunya seolah kita tidak selaras lagi Bang. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya. Setelah sekian lama mungkin saya tidak terlalu banyak tampil ya Bang Freddy. Ya. Karena memang saat ini tentunya teman-teman juga tahu ya bahwa saya ada kesibukan saat ini. Karena saat ini saya juga seperti halnya banyak teman-teman yang sudah mengetahui bahwa saya ikut kontestasi politik tahun 2024 di sini Ya. dengan mencalonkan anggota legislatif DPRD Kabupaten Subang di wilayah Dapil 2. Ya, Bang Freddy. Dapil 2 ya? Ya. Daerah mana aja nih? Daerah Jalan Cagar, Kasomalang, Tanjung Siang, Cisalak, Sagalaherang, Sarang Panjang, Jater. Jater. Gitu ya, Bang Freddy. Siap. Nah, oke nih teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini tentunya ada sesuatu yang berbeda ya, yang dimana tentunya banyak yang bertanya-tanya nih. Saya sudah tidak bareng lagi untuk lama ngonten bersama para pemerhati kasus Subang ya, YouTuber pemerhati kasus Subang yang sangat luar biasa sekali. Dan pada kesempatan kali ini tentunya sudah ada tamu yang spesial nih pada malam hari ini, yaitu Bang Freddy Surdarianto nih. Selamat malam nih Bang Freddy nih. Siap. Salam komando. Ya, siap. Nah, ini Bang Freddy. Oh gitu ya? Ya. Ya memang ada sih, banyak juga sebagiannya, enggak, ya banyak lah ada yang mengatakan kenapa cukup apa ada Kang Heri pecah kongsi atau apa gimana. Kita jawab sekarang. Ya. Sebenarnya nggak ada itu yang namanya pecah kongsi atau apa. Tapi betul tadi kata Kang Heri, karena kita punya kesibukan masing-masing. Satu itu. Apalagi Kang Heri sekarang lagi sibuk buat apa namanya pencalegan gitu kan. Nah satu itu, kedua memang kan gini, rumah saya juga jauh kan, Cimahi, satu itu. Kemudian kalau kita kumpul tuh pasti kalau ada event aja, kayak kemarin prarekonstruksi, rekon, ada kegiatan-kegiatan di sini, ya kita pasti ke sini gitu kan. Nah kan selama ini kan setelah rekonstruksi kan sudah tidak ada lagi kegiatan di sini ya. Jadi memang ada sedikit jarang saya ke sini. Jadi nggak ada tuh yang namanya pecah kongsi ataupun kan kita masih tetap WA kan, masih kita hubungan via WA gitu Kang Heri kan ya, seperti itu. Begitu Kang Heri. Begitu ya. Nah, ini teman-teman apa yang dijelaskan oleh Bang Freddy memang benar ya. Kita selalu terus berkomunikasi, walaupun memang jujur saja nih, memang terkadang netizen itu benar Bang Freddy. Terkadang benar. Iya bukan benar lagi itu, feelingnya itu, analisanya benar ya. Tajam ya. Tajam sekali begitu. Memang intensitas nih, kalau kita berbicara terkait intensitas komunikasi kita antara dulu dan sekarang itu jauh berbeda. Mungkin sekarang ini bisa dihitung dengan apa ya? Masih bisa dihitung ya. Komunikasi kita, tegur sapa kita biasanya kan setiap hari setiap malam kita suka intens kalau dulu. Iya betul. Nah ini salah satu ya pemerhati kasus Subang ini sangat luar biasa sekali. Sehingga seolah bisa membaca ini. Ada apa ini Kang Heri dan Bang Freddy dan teman-teman YouTuber yang lainnya gitu loh, yang sering mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Memang jujur ya teman-teman, saat ini memang saya juga sedikit bertanya-tanya nih, intensitas komunikasinya memang tidak seperti dulu begitu. Jadi oleh karena itu saya alhamdulillah pada kesempatan kali ini nih, ini juga salah satu apa namanya ya, rasa keingin-tahuan teman-teman perhati kasus Subang nih, biar kita bisa clearkan semuanya. Dan saya juga tentunya karena kebetulan narasumbernya Bang Freddy ini,
Jadi saya ingin bertanya nih kepada Bang Freddy nih. Nah, ini terkait perkembangan kasus Subang nih, Bang Freddy. Saya lihat Bang Freddy itu intens sekali mewartakan, bisa dikatakan garda terdepan yang terus menyuarakan perkembangan kasus Subang ya. Nah, akan tetapi dalam hal ini tentunya saya ingin bertanya kepada Bang Freddy. Walaupun memang saat ini itu ya tadi ya banyak sekali komentar ya, yang mengomentari terhadap saya sendiri, yang seolah itu saya itu memang tidak objektif, ya kan? Istilahnya bisa dikatakan saya ada di kubunya ATS Bawom. Istilahnya memang dalam hal ini saya tetap saat ini masih konsisten untuk bagaimana bisa mendukung atau percaya 100% terkait penetapan tersangka di dalam kasus Subang. Walaupun mungkin saat ini ada 3 orang yang sudah ditersangkakan, itu masih melaksanakan wajib lapor setelah ditolaknya dalam gugatan peradilan tentunya. Nah, tapi dalam hal ini saya ingin bertanya kepada Bang Freddy, bagaimana tanggapan Bang Freddy sendiri terkait penetapan tersangka di dalam kasus Subang, gitu? Ya, sebenarnya kalau penetapan udah jelas Kang Heri ya, dan pasti penetapan itu sudah jelas itu sudah ada bukti-bukti dari pihak penyidik ya, dan itu sudah jelas pasti penyidik juga tidak akan semena-mena menetapkan tersangka terhadap salah satu saksi kalau tidak ada bukti-bukti, pasti itu. Nah, kalau misalkan tadi ada yang sudah ditahan atau belum ditahan, bisa saja itu adalah strategi seperti itu. Maksudnya strategi pihak kepolisian gitu? Pihak kepolisian, strategi pihak kepolisian. Bisa saja seperti itu. Bisa seperti itu ya? Itu menurut pendapat saya. Ya. Gitu. Tapi oke, itu paham ya. Tapi inti pertanyaan saya tadi sebetulnya belum terjawab oleh Bang Freddy. Saya bertanya, itu kan terkait itu ya, saya ingin menjawab lebih detail lagi nih ya. Jadi, apakah Bang Freddy 100% percaya terhadap penetapan tersangka yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Subang ini? Itu. Wah, kalau saya 100%. Ya, 100% ya? 100% saya percaya. Sangat-sangat percaya. Sangat percaya. 100% sangat-sangat percaya. Kenapa? Ya, bagaimana saya tidak percaya 100%, sedangkan ini membawa institusi loh, Kang. Institusi ya. Jadi bukan main-main untuk bisa penetapan suatu ke arah tersangka itu kan nanti kan ini penetapan yang memang jelas-jelas mengandung betul-betul nanti resiko kalau misalkan ini saya yakin 100% bahwa penetapan tersangka ini betul dan memang sudah ada bukti-bukti gitu. Nah, oke. Ini kita berbicara terkait penetapan tersangka yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Terkait penetapan tersangka, Bang Freddy percaya 100%. Tetapi kita tarik sedikit ke belakang, bahwa kita semua mengetahui bahwa pihak kepolisian itu tentunya menetapkan tersangka berdasarkan 2 alat bukti atau lebih. Yang tentunya sesuai dengan KUHP 184 bahwa alat bukti yang sah itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Kita kembali lagi bahwa di dalam kasus Subang dikatakan memang tidak butuh pengakuan ya. Jadi ada 2 alat bukti saja yang tentunya ada persesuaian, pihak kepolisian akan menetapkan. Sekali lagi digarisbawahi bahwa Bang Freddy percaya 100%. Nah, akan tetapi mungkin kalau kita melihat ke belakang bahwa sebelum ada penetapan tersangka, sebelumnya ini ada pengakuan dulu dari salah seorang saksi MR waktu itu. Dan tidak lama kemudian setelah ada pengakuan dari saksi MR di sini, yang tentunya didampingi oleh kuasa hukumnya dari ATS Bawom, tidak lama kemudian, malam itu juga kalau tidak salah, setahu saya, pagi-pagi, pihak kepolisian langsung menetapkan dan menjemput beberapa orang yang tentunya saat ini sudah ditersangkakan. Nah, terkait hal itu, kalau seandainya Bang Freddy percaya 100% terhadap pihak kepolisian yang sudah menetapkan tersangka yang tentunya berdasarkan 2 alat bukti, berarti secara tidak langsung mungkin bisa dijelaskan juga oleh Bang Freddy. Karena memang ini ada keterangan atau bukan ada keterangan ya, ada pengakuan
dari seseorang yang statusnya saat ini juga sebagai tersangka, yaitu Mr. MR. Nah, apakah Bang Freddy juga percaya 100% terhadap keterangan MR? Kenapa saya bertanya demikian? Karena tentunya dua alat bukti itu diantaranya adalah selain data saintifik atau data lain yang tentunya ada persesuaian dengan apa yang sudah yang berdasar kepada pengakuan Danu ya. Jadi salah satunya ada kan ya, dua alat bukti atau lebih. Tidak menutup kemungkinan merujuk kepada dasar pengakuan Danu. Bagaimana Bang Freddy? Percayakah 100% terhadap keterangan yang atau pengakuan yang sudah disampaikan oleh MR di sini? Ya, saya oke, sebelum saya mengatakan percaya, pertama satu saya mengapresiasi. Mengapresiasi apa yang pengakuan saudara Ramdhanu. Karena kalau tidak ada pengakuan Ramdhanu, punten-punten ya. Ini agak-agak susah ya. Dan itu pun diindahkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Bapak Ibrahim Tompo, bahwa memang kontribusi daripada saudara Ramdhanu dengan pengakuan itu adalah memberikan kontribusi kepada pihak penyidik. Nah, masalah percaya dan tidak percaya, ya sampai sekarang saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ramdhanu. Begini Kang Hedi, seseorang untuk bisa menghafal suatu adegan, peristiwa maksudnya ke adegan. Adegan. Itu kan semua adegan ya yang dilakukan di rekonstruksi itu ya. Dari mulai warnet, celele, kemudian sampai di TKP itu kan kalau nggak salah ada 97 atau 95 ya adegan ya. Nah, itu kan kalau misalkan dia tidak ada di TKP, tidak melakukan suatu aktivitas langsung, itu susah untuk membuat skenario, Kang. Misalnya katakanlah gini, kalau misalkan dia berbohong gitu ya, berbohong, itu bohong tuh yang di TKP itu misalkan ya, dia akan susah untuk bisa menghafal. Kadang kalau skenario dibuat drama misalkan ya, settingnya begini, itu akan susah Kang untuk bisa menghafal 95 adegan loh Kang. Jadi Ramdhanu menceritakan 95 adegan itu dengan lancar. Dari nomor 1 sampai 95 itu dengan lancar. Semua adegan yang disampaikan oleh saudara Ramdhanu. Kalau dia tidak ada di TKP, itu susah untuk bisa meragakan adegan itu. Kenapa saya katakan demikian, Kang Heri? Jujur aja, saya pernah ngalamin yang namanya ikut sinetron, Kang Heri. Saya dikasih adegan-adegan ya. Saya jadi ini, kamu harus hafalkan. Waktu itu saya tahu ya. Untuk menghafalkan ini sebutnya perlu dikasih, kamu harus skrip sedikit. Skripnya kamu baca ini, saya dulu sebagai Jarwo ya, sebagai dokter Jarwo. Itu menghafalkan cuma beberapa skip, nggak sampai 10 skip. Itu diulang-ulang lagi. Cuma 10 skip, hanya sekarang saya membayangkan Ramdhanu yang 97 reka adegan. Begitu lancar, situasi gerak-geriknya di sini, ini di sini. Kalau dia tidak ada di TKP, kalau dia berbohong, itu akan kelihatan kali. Apalagi kan pada saat rekonstruksi itu banyak pihak yang ada di sana. Baik ada penyidik, dari kejaksaan, dari LPS kan hadir di sana semua. Dan pasti di antara institusi itu kan ada beberapa ahli. Saya yakin dari kejaksaan pasti ada tim psikologinya. Dari tim LPSK pasti ada tim psikologi yang akan membaca gerak gestur daripada tubuhnya Ramdhanu, dari gerak ucap, gerak segala macam. Itu akan terlihat nanti. Dan itu terbukti. Ramdhanu dapat rekomendasi sebagai justice collaborator oleh LPSK. Artinya bahwa pihak LPSK melihat adegan direkonstruksi, oh iya ini anak jujur. Maksudnya dia mengeluarkan apa yang dia sampaikan itu betul sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Makanya saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Ramdhanu, karena saya yakin itulah kebenaran. Begitu Kang. Gitu ya. Nah, oke. Kita sedikit maju nih. Ini juga ada kaitannya dengan posisi Danu sebagai JC ini. Yang tentunya kita lihat sekarang itu bisa dikatakan pro dan kontra. Dan ini merupakan sesuatu yang wajar ya. Karena memang cara pandang seseorang dalam menyikapi sebuah persoalan itu tentunya berbeda-beda. Ya, intinya kan
terkadang ada yang melihat itu dari jauh, Iya. ada yang melihat dari dekat. Tentunya yang melihat dari jauh dan melihat dari dekat itu juga berbeda. Ya. Walaupun terkadang kita bisa menggunakan teropong untuk bisa melihat benda yang jauh. Ya. Tapi akan berbeda manakala kita langsung melihat langsung. Salah satu contohnya adalah apabila kita ingin melihat indahnya pegunungan, kita bisa menggunakan alat teknologi yang canggih, menggunakan drone dan lain sebagainya. Akan tetapi terkadang kamera yang dipasang di drone itu tidak akan mampu melihat gambar semut yang sedang merayap masuk ke lubang, menggerek-gerek makanan. Itu artinya berbeda bahwa cara pandang kita melihat dari jauh, subjek yang jauh dan subjek yang memang dari dekat. Atau mungkin menganalisa yang begitu sudah lama. Intinya mengkaji sebuah persoalan ini sudah lama ini. Atau memang yang baru mengkaji yang bisa dikatakan masih bisa dihitung seumur jagung. Tentunya akan berbeda cara pandangnya. Berbeda dalam arti plus minusnya juga pasti ada lah ya, seperti itu. Nah, terkait hal ini, penetapan atau keputusan yang sudah diambil oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memutuskan Danu sebagai JC, menurut Bang Freddy sendiri seperti apa? Walaupun memang sekarang kita melihat bahwa ada yang seolah malah saya pernah melihat ada apa namanya petisi ya, yang istilahnya meminta untuk Danu menarik. Oh iya, ya istilahnya dibatalkan statusnya menjadi JC. Tetapi tidak sedikit juga yang memang pro JC atas sebuah keputusan yang sudah diambil oleh LPSK yang tentunya ini berdasarkan ada prosesnya ya, ada tahapannya. Nah, terkait hal ini, secara pribadi nih Bang Fred, menyikapi persoalan ini lebih cenderung pro atau kontra, setuju atau tidak setuju dari keputusan yang sudah diberikan oleh LPSK terhadap MR di sini. Ya, Monggo.